태국전은 3차전이기 때문에 우리가 1차전, 2차전 가면서 좋은 모습 보여주려고 잘 준비할 것이다. 보시면 됩니다. Lima pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret jelang Piala AFF 2022, nomor 1 pemain Arema FC. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak lama lagi akan segera memilih 23 nama yang akan dibawanya ke Piala AFF 2022. Itu berarti dari 28 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bali, akan ada 5 nama yang akan dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Kelima pemain tersebut pun nantinya akan kembali ke klubnya masing-masing dan 23 nama yang dipilih akan ke Jakarta untuk persiapan Piala AFF 2022 yang bergulir pada tanggal 20 Desember tahun 2022 sampai tanggal 16 Januari tahun 2023. Lantas kira-kira siapa nama 5 pemain yang bakal dicoret Shin Tae-yong? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret jelang Piala AFF 2022 banding 1, Muhammad Rafli merupakan striker Arema FC yang kesulitan menembus skuad utama. Di Liga 1, penampilannya tidak terlalu baik sehingga rasanya agak sulit jika melihat namanya tetap dipanggil ke Piala AFF 2022. Apalagi mengingat ada Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Ilijas Pasojevic yang menjadi saingan Rafli. Jadi, ada kemungkinan Rafli akan dicoret Shin Tae-yong. 2. Zaki Ashraf lini tengah timnas Indonesia menjadi salah satu persaingan tersengit. Untuk itulah untuk Zaki Ashraf yang masih muda, yakni 19 tahun, rasa-rasanya sulit untuk menembus skuad utama timnas Indonesia untuk sekarang ini. Shin Tae-yong sendiri membawa Zaki dari timnas Indonesia U19 karena melihat ada potensi besar yang dimilikinya. Hanya saja timnas Indonesia menargetkan juara di Piala AFF 2022 dan para pemain yang sudah matang saja yang akan dipilih. 3. Edo Febriansyah senasib dengan Hansamu. Edo sejatinya akan bersaing dengan bek-bek kuat yang sudah terbukti menjadi langganan timnas Indonesia. Selain nama Jordi dan Elkan, ada Sandy Walsh, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, sampai Muhammad Ferrari. Bek Rans Nusantara FC itu terbilang memiliki kans yang cukup kecil untuk masuk 23 nama yang akan dibawa ke Piala AFF 2022. 4. Syahrul Trisna, kiper Persikabo 1973, Syahrul Trisna merupakan pemain lainnya yang berpotensi dicoret. Ia bukan berarti tak hebat, hanya saja ia menghadapi Nadeo Argawinata yang merupakan kiper andalan Shin Tae-yong selama di timnas Indonesia. Selain Nadeo yang akan merebut posisi kiper utama, posisi penjaga gawang cadangan kemungkinan akan diberikan kepada pemain Persis Solo, Muhammad Riyandi. 5. Hansamu Yama. Hansamu merupakan pemain lama yang akhirnya kembali dipercaya untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Performanya yang mulai bangkit lagi bersama Persija membuat Shin Tae-yong tertarik kepadanya. Kendati demikian, harapan Hansamu dapat bermain di Piala AFF 2022 terbilang cukup kecil, mengingat di sektor pertahanan ada banyak pemain yang tak kalah hebat mengisi posisi tersebut, seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto mengatakan skuad Garuda dipastikan tidak akan menjalani laga uji coba sebelum Piala AFF 2022 dimulai. Sejumlah kontestan mulai memanaskan mesin menggelar uji coba jelang Piala AFF 2022.
Di antaranya, Filipina, Kamboja, dan Thailand. Baru-baru ini, Kamboja menggelar uji coba berhadapan dengan Malaysia. Di laga ini sayangnya Kamboja takluk dengan skor telak 0-4 dari Malaysia. Sementara itu, Filipina dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Thailand bisa dibilang menjadi tim yang melakukan persiapan paling serius. Tim besutan Alexander Polking itu mengagendakan 2 laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Thailand baru saja menggilas Myanmar 6-0 pada Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. 3 hari setelahnya Thailand dijadwalkan akan kembali menggelar uji coba melawan China Taipei. Sejauh ini di grup A hanya timnas Indonesia dan Brunei Darussalam saja yang belum menggelar uji coba. Timnas Indonesia sendiri sudah dipastikan tidak akan menjalani laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Iya, untuk Timnas Indonesia ini tanpa uji coba, kata Nova Arianto dikutip dari bolasport.com, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebelumnya sempat menyinggung soal laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Menurut Shin Tae-yong, laga uji coba sejatinya penting untuk mengukur kesiapan Timnas Indonesia. Jujur yang namanya progres sebenarnya kita tidak bisa lihat dari latihan, tutur Shin Tae-yong, tanggal 7 Desember tahun 2022, lalu. Tetapi kita hanya bisa melihat dari pertandingan-pertandingan, imbuhnya. Skuad Garuda tampaknya hanya akan memainkan laga internal sebagai ajang pemanasan. Saat ini Timnas Indonesia sendiri masih menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Rencananya TC Timnas Indonesia akan bergeser ke Jakarta pada tanggal 17 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Kamboja di laga perdana grup A Piala AFF 2022. Laga ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Telat, ex-FC Utrecht susul Jordi Amat CS gabung Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kunci pemain, Jelik di fullback kiri. Jelang Piala AFF 2023 bergulir, terdapat satu nama pemain naturalisasi yang ditunggu kabar terbarunya untuk memastikan dapat memperkuat Timnas Indonesia atau tidak. Sain Patinama menjadi satu nama yang ditunggu proses naturalisasinya karena belum rampung. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Pemain berposisi fullback kiri di Viking FK itu disebut sudah mendekat tahap akhir namun tidak bisa diprediksi apakah ia dapat memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF atau tidak. Sekedar informasi, proses naturalisasi Sain Patinama tinggal menunggu surat keputusan, SK, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu, ia akan menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kita belum bisa pastikan kapan akan disetujui oleh Presiden kemudian ditetapkan, kata Iriawan dilansir dari suara.com, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Tapi kemarin untuk proses di DPR sudah, tinggal menunggu persetujuan Presiden. Kita tunggu, jelas mantan Kapolda Metro Jaya itu. Iwan Bule menambahkan, jika ia memprediksi Sain Patinama akan melewatkan Piala AFF 2022 karena tidak cukup waktu. Pasalnya, Piala AFF akan resmi dimulai pada tanggal 20 Desember tahun 2022 dan tentu proses naturalisasi Sain masih memerlukan proses. Memang sepertinya tidak cukup waktu bergabung jadi yang pasti dua pemain yang kita naturalisasi, Jordi dan Sandi, sambungnya. Sain Patinama sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang berposisi sebagai fullback kiri. Pengalamannya di Liga Eropa membuat Shin Tae-yong kepincut untuk membawanya ke Indonesia, sebelum memperkuat Viking FK. Sain Patinama merupakan mantan pemain FC Utrecht di Liga 2 Belanda. Tentunya jika Sain Patinama gagal memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF, Shin Tae-yong akan kembali memasang pemain Jelik 2 Pratama Arhan di posisi fullback kiri seperti di Piala AFF 2020 yang lalu.